Hukum Gay-Lussac. Hukum ini dirumuskan oleh ahli kimia Perancis bernama Joseph Gay-Lussac pada tahun 1808. Itulah mengapa hukum ini dinamakan Hukum Gay-Lussac sesuai dengan nama pencetusnya. Hukum Gay-Lussac juga dikenal dengan sebutan hukum perbandingan volume dan hanya berlaku pada reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk gas. Jadi, reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk padat dan cair tidak dapat menggunakan hukum ini. Bagaimana bunyi hukum Gay-Lussac? Hukum perbandingan volume Gay-Lussac yaitu volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama, berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Sejarah hukum Gay-Lussac tentu tidak muncul secara tiba-tiba dalam pikiran Joseph Gay-Lussac sebagai pencetusnya. Ada hal-hal yang mendasari hingga muncul hukum ini. Untuk mengetahuinya, yuk kita bahas sedikit mengenai sejarah munculnya hukum ketetapan volume ini. Perjalanan Gay-Lussac untuk menemukan hukum ketetapan volume ini dimulai pada tahun 1802. Pada tahun tersebut, ahli kimia asal Prancis ini menemukan hukum penemuan gas oleh panas. Selanjutnya pada tahun 1805 bersama dengan Alexander von Humboldt, Joseph Gay-Lussac mempelajari tentang reaksi antara gas hidrogen dan oksigen dengan bantuan bunga api listrik. Mereka menemukan bahwa 200 bagian gas hidrogen tepat bereaksi dengan 100 bagian gas oksigen membentuk uap air. Pada tahun tersebut, Joseph Gay-Lussac belum berhasil menemukan hukum ketetapan volume meskipun sudah melakukan lebih dari satu percobaan. Ahli kimia ini kembali melanjutkan percobaannya di tahun 1808. Di tahun inilah ia berhasil mencetuskan hukum ketetapan volume dengan melakukan percobaan yang menggunakan gas lain, yaitu yang pertama, 100 bagian amonia bereaksi dengan 100 bagian gas asam klorida akan membentuk amonium klorida dengan perbandingan volume 1:1:1. Yang kedua, 100 bagian gas nitrogen dapat bereaksi dengan 100 bagian gas oksigen membentuk gas oksida nitrogen dengan perbandingan volume 1:1:2. Amonia terbentuk dari 1 bagian gas nitrogen dengan 3 bagian gas hidrogen dengan perbandingan volume 1:3:2. Ciri-ciri hukum Gay-Lussac. Hukum dasar kimia terdiri dari berbagai macam, mulai dari hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Gay-Lussac, hingga hukum Avogadro. Hukum Gay-Lussac dengan hukum-hukum dasar kimia lainnya bisa memiliki ciri-ciri yang dimiliki hukum ini, antara lain, yang pertama, hanya berlaku pada reaksi yang menggunakan zat berwujud gas. Yang kedua, tidak berlaku pada reaksi yang menggunakan zat berwujud cair maupun padat karena koefisien reaksi hanya menyatakan perbandingan mol, tidak menyatakan perbandingan volume. Yang ketiga, memiliki rumus P1T1 sama dengan P2T2. Yang keempat, berlaku dalam proses yang bersifat isokoris atau volume gas sama dengan tetap. Kamu pernah memasak daging menggunakan panci presto? Penggunaan panci presto saat memasak daging ini merupakan contoh penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari. Ketika suhu kompor dinaikkan, tekanan di dalam panci juga akan naik sehingga daging pun akan lebih cepat matang. Hal ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac di mana kenaikan suhu berbanding lurus dengan tekanan di dalam panci pada volume tetap. Berikut ini adalah contoh soal untuk hukum Gay-Lussac. Jadi, tentukan banyaknya volume gas hidrogen yang bereaksi dengan 24 liter gas oksigen untuk menghasilkan air. Langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah setarakan reaksi antara hidrogen ditambah oksigen sama dengan H2O atau air. Jadi perlu disetarakan reaksi, yaitu menambahkan 2 pada hidrogen sehingga menjadi 2H2 plus oksigen sama dengan 2H2O. Setelah disetarakan, maka kita memasukkan rumus volume hidrogen sama dengan koefisien hidrogen koefisien oksigen dikali dengan volume oksigen.
Jadi itu sama dengan 2 dikali 24 yang nanti hasilnya adalah 48 liter.